Halo para penikmat kultivasi ganda dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Setelah 1 tahun tidak update, kali ini Mimin akan melanjutkan kembali alur cerita manhwa sang murid pengkhianat. Dia bukanlah seorang putra suci dengan semangat baru di tahun yang baru ini. Dan sekarang ceritanya sudah memasuki episode ke-86, di mana pada episode sebelumnya Cusiu pun mengucapkan salam perpisahan kepada Hua Luofei karena Cusiu akan kembali ke istana tanah suci Taisu menggunakan perahu terbang. Sehingga mereka pun berpisah di sana setelah Hua Luofei menggunakan portal untuk kembali ke tanah suci Taisu. Setelah Hua Luofei pergi dari sana, Kim Mengni langsung menyeret telinga Cusiu dan membawanya secara paksa ke dalam perahu. Dan sesampainya di sana, Kim Mengni langsung memberikan Cusiu hukuman 1000 kali cambukan di pantatnya. Pada malam harinya, mereka pun sampai di istana tanah suci Taisu dan Kim Mengni langsung menyeret Cusiu untuk masuk ke dalam kediamannya. Di dalam sana, Kim Mengni kembali menghukum Cusiu dengan menyuruhnya untuk berlutut di atas bantalan berduri. Selama menjalani hukumannya, Cusiu berusaha untuk membujuk Kim Mengni, tapi Kim Mengni tidak mempedulikan Cusiu dan terus membaca kitab Dharma kuno secara terbalik. Cusiu yang sudah merasa bosan karena Kim Mengni tidak mau memaafkannya, dia memutuskan untuk tidak melanjutkan permainan bodoh itu dan berjalan pergi menuju ke ruangannya untuk beristirahat. Tentu saja Kim Mengni merasa sangat kesal melihat sikap tidak sopan dari Cusiu yang tidak menghargai dirinya sama sekali. Meskipun Kim Mengni sudah mengancamnya, tapi Cusiu tetap pergi keluar dan mengucapkan selamat malam kepada Kim Mengni yang membuat amarah Kim Mengni memuncak dan melampiaskan amarahnya itu kepada boneka berbentuk Cusiu sambil terus mengumpat kepadanya. Setelah kembali ke ruangannya, Cusiu langsung meminta sistem untuk memeriksa hadiah apa saja yang dia dapatkan di alam rahasia. Dan sistem pun menjelaskannya kepada Cusiu kalau sekarang Cusiu telah berhasil memurnikan Gunung Sumeru yang merupakan harta bawaan dengan fungsi yang luar biasa. Tapi di saat Cusiu merasa sangat senang dengan hal itu, dia mendeteksi kalau ada seseorang yang mendekat setelah arah yang dia pasang di luar kamarnya menjadi aktif. Rupanya orang yang datang ke sana adalah Kim Mengni. Dia sedang mengintip ke dalam kamar untuk melihat apakah Cusiu sudah tidur atau tidak, yang membuat kedua murid wanita yang ada di sana menjadi salah paham. Kemudian, Kim Mengni pun masuk ke dalam kamar dan Cusiu yang telah menyadari hal itu langsung berpura-pura untuk tidur demi mengelabui masternya tersebut. Lalu Kim Mengni memeriksa denyut nadi Cusiu dan dia merasakan kalau saat ini Cusiu sedang terluka akibat banyaknya pertarungan yang dia lalui saat berada di alam rahasia Gunung Qihuang. Lalu Kim Mengni pun memasukkan pil obat ke dalam mulut Cusiu karena Kim Mengni merasa malu jika harus memberikannya secara langsung. Setelah itu, Kim Mengni pun memutuskan untuk kembali ke kediamannya. Cusiu yang berpura-pura tidur itu pun merasa senang dengan tindakan dari masternya karena sebenarnya Kim Mengni sangat mengkhawatirkan keadaan Cusiu. Tapi di saat hendak mau pergi dari sana, Kim Mengni merasa ada sesuatu yang sangat janggal karena Cusiu adalah orang licik yang sangat berhati-hati. Jadi dia pasti akan bangun jika ada seseorang yang memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya. Kim Mengni akhirnya menyadari kalau saat ini Cusiu hanya berpura-pura tidur saja dan menatapnya dengan tatapan mata yang tajam. Sehingga Cusiu yang bisa merasakan tatapan tajam itu langsung membuatnya mengeluarkan banyak keringat dingin. Bagaimanakah kelanjutan sandiwara yang dilakukan oleh Cusiu? Tanpa banyak berbasa-basi lagi, kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Melihat banyak keringat dingin yang bercucuran dari wajah Cusiu, Kim Mengni pun langsung mengelapnya dengan lembut untuk menguji apakah Cusiu masih mau berpura-pura tidur seperti itu. Tapi Cusiu malah membayangkan kalau Kim Mengni sengaja membersihkan wajahnya terlebih dahulu karena Kim Mengni berniat menyosor Cusiu yang sedang tertidur setelah membersihkannya. Tentu saja wajah Cusiu pun langsung memerah dengan refleks membuka matanya. Dalam hati dia bilang, "Master, jangan bilang kau mau menyosorku secara diam-diam. Jika kau menginginkannya, seharusnya kau bangunkan aku terlebih dahulu." Tapi semua itu adalah rencana dari Kim Mengni untuk memastikan kalau Cusiu sedang tidur atau tidak. Dan setelah melihat wajah Cusiu malah menjadi birah seperti itu, Kim Mengni langsung menghantam wajah Cusiu dengan keras. Dia bilang, "Dasar murid pengkhianat, berani sekali kau berpura-pura tidur seperti itu. Dan apa yang sedang kau pikirkan saat ini sehingga wajahmu menjadi birah seperti itu?"
Tak cukup sampai di situ, Kim Meng-di yang masih merasa kesal, dia langsung menghantam perut Chu Xiu dengan sangat keras. Sehingga Chu Xiu pun langsung memuntahkan cairan merah dari mulutnya dan kembali mengalami luka dalam setelah sebelumnya Kim Meng-di menyembuhkan luka Chu Xiu dengan memberikan pil obat kepadanya. Lalu Kim Meng-di berjalan pergi dengan sangat kesal meninggalkan Chu Xiu, dan Chu Xiu pun berusaha untuk menjelaskannya kepada Kim Meng-di. Dia bilang, "Master, tunggu dulu, kau telah salah paham." Tapi Kim Meng-di terus berjalan pergi tanpa menghiraukan Chu Xiu yang mencoba untuk memberikan penjelasan kepadanya. Setelah pergi dari sana, Kim Meng-di yang masih merasa kesal itu pun berkata di dalam hatinya, "Cih, kesalahpahaman? Apa kau pikir aku akan mempercayai perkataan seorang murid pengkhianat sepertimu? Kau pasti merencanakan sesuatu dengan berpura-pura tidur seperti itu. Kemudian kau akan mencari kesempatan untuk kembali melakukan kultivasi ganda yang biasa kau sering lakukan kepada aku." Pada keesokan harinya, para warga terlihat sedang bergosip di sebuah kedai minuman. Mereka bilang, "Seandainya kau melihat betapa kuatnya putra suci Taisu, tapi sayangnya kau tidak datang ke alam rahasia gunung Qi Huang." Tidak hanya itu, dia menggunakan bencana petir dan melenyapkan banyak monster di tingkat orang bijak yang tidak terhitung jumlahnya. Kejadian itu belum pernah terjadi sebelumnya, benar-benar sangat mengagumkan. Seorang murid dari Domain Pedang Tak Berujung yang berada di sana juga mendengarkan percakapan mereka, tapi dia malah menyepelekan hal itu. Dan sambil menumpahkan minumannya, dia bilang, "Itu terlalu dibesar-besarkan. Pada hari itu, master keempat dari klan kami juga berada di Sungai Wangchuan, tetapi Chu Xiu memanglah memiliki hati yang jahat. Terlepas dari semua pencapaiannya, karena dia menggunakan bencana petir untuk melenyapkan para orang bijak. Sungguh sangat konyol jika kalian masih mengagumi orang licik sepertinya." Tentu saja orang yang sedang bergosip tadi tidak bisa menerimanya, dan sambil mengebrak meja mereka bilang, "Apa katamu? Kau hanya iri saja dengan pencapaian yang mulia putra suci Taisu." Temannya menambahkan, "Apapun cara yang dia gunakan, tapi dia menggunakannya untuk menyelamatkan umat manusia dari para monster. Bisa-bisanya ada seorang manusia yang berpikiran kotor sepertimu." Sebelum murid Domain Tidak Berujung merespon pembelaan dari mereka, dia langsung menoleh ke belakang karena mendengar beberapa murid wanita dari perguruan lain yang langsung menertawakan perdebatan itu. Mereka bilang, "Sungguh sangat konyol sekali, menimbulkan hal yang tidak perlu." Rupanya murid wanita itu adalah orang dari istana Yaochi yang bernama King Di. Dia bilang, "Izinkan aku mengajukan sebuah pertanyaan kepadamu. Kenapa dari sekian banyak orang suci agung dari semua ras yang ada di sana, hanya kau dan master keempat dari Domain Pedang Tak Berujung yang tumbang di sana?" Perbincangan itu pun langsung menjadi perhatian semua orang yang ada di sana, dan King Di pun kembali berkata, "Qin Peng Suyue, murid dari master keempat Domain Pedang Tak Berujung, dengan terang-terangan mengatakan akan melenyapkan Chu Xiu saat di upacara ujian putra suci Taisu, tapi pada akhirnya dia malah dilenyapkan lebih dulu oleh yang mulia putra suci Taisu, dan semua orang sudah mengetahui tentang hal ini." King Di pun menatap orang itu dengan tatapan yang sinis dan kembali berkata, "Kesimpulannya, semua orang pasti akan berpikir, kenapa master keempat Domain Pedang Tak Berujung datang ke Sungai Wangchuan? Tentu saja hanya untuk membalas dendam kepada yang mulia putra suci Taisu." Murid Domain Pedang Tak Berujung itu pun tidak bisa menerima tuduhan itu dan langsung bangkit dari tempat duduknya. Dia bilang, "King Di, jangan menggiring opini publik kalau master keempat kami memiliki tujuan pribadi. Kami datang ke sana hanya untuk mendapatkan rahasia legendaris Dozimi bagi umat manusia." Tapi King Di langsung menaruh uang di atas meja dan berkata kepada pelayan untuk mengambil uang pembayaran dari minuman mereka. Lalu King Di beserta rekannya yang lain pergi dari sana dan kembali berkata, "Semua orang sudah mengetahui seperti apa mentalitas yang dimiliki oleh Sima Zhao, dan aku tidak perlu mengatakan lebih banyak lagi tentang mana yang benar dan yang salah. Ayo kita pergi dari sini," ucap King Di kepada rekannya. Cerita kembali berpindah ke istana Tanah Suci Taisu, di mana terlihat di sana sinar mentari pagi yang menyinari bumi, sehingga membuat suasana menjadi sangat nyaman dan tentram tanpa adanya gangguan dari pihak luar. Terlihat Chu Xiu yang baru bangun pagi dan melihat wajahnya di cermin. Setelah semalam Kim Meng Di menghantam wajahnya dengan sangat keras. Dia bilang, "Master sangat kejam. Setelah membenarkan posisi rahangku, akhirnya sekarang sudah kembali ke posisi semula." Lalu Chu Xiu mencium aroma yang sangat menggugah selera, dan kebetulan perutnya terasa lapar setelah semalam langsung tidur tanpa makan terlebih dahulu. Dia bilang,
Baunya sangat harum sekali. Siapa yang sedang memasak pagi-pagi begini? Chusyu pun langsung pergi menuju ke arah bau tersebut dan melihat kalau bau itu berasal dari Liu Qingying dan juga Qin Yiyi yang sedang memasak daging bagong panggang. Dan Luo Qingying pun langsung memberitahu kedatangan Chusyu kepada Qin Yiyi. Dia bilang, "Hei nak, lihatlah ke belakang, paman Chusyu telah kembali." Qin Yiyi pun langsung menoleh ke arah Chusyu dan dengan wajah yang terlihat sangat senang dia bilang, "Paman Chusyu, sejak kapan kau kembali? Kenapa kau tidak memberitahuku terlebih dahulu?" Lalu Qin Yiyi langsung berlari ke arah Chusyu dan langsung memeluknya karena sudah lama sekali sejak Chusyu pergi meninggalkan istana tanah suci Taisu untuk melakukan ekspedisi di alam rahasia Gunung Qihuang. Chusyu bilang, "Maafkan aku karena tidak memberikan kabar kepadamu, tapi aku merasa sangat senang karena sepertinya kau tidak bermalas-malasan dalam berlatih dan sekarang telah menerobos ke ranah alam Shen Qiao." Qin Yiyi menyuruh Chusyu untuk menunduk karena dia ingin mengatakan sesuatu kepadanya. Dan sambil berbisik, dia bilang, "Aku tidak berani untuk bermalas-malasan karena jika aku melakukannya, kakak Luo yang berpakaian putih akan memukulku." Chusyu menjawab, "Baguslah, kau harus berterima kasih kepadanya karena telah menjadi pengawas yang baik." Lalu Chusyu mengucapkan terima kasih kepada Luo Qingying yang telah menjaga Qin Yiyi dengan baik. Dia bilang, "Saudari Luo, terima kasih banyak karena telah mengawasinya selama ini. Dan aku ingin meminta maaf jika Yiyi melakukan sesuatu yang membuatmu merasa kesal." Tapi Luo Qingying malah menggoda Chusyu dan dengan tatapan mautnya dia bilang, "Oh, apakah kau hanya akan mengucapkan terima kasih secara lisan saja? Aku pikir kau akan memberikan sesuatu kepada kakakmu ini atas semua kerja kerasnya." Chusyu pun langsung menghampiri Luo Qingying dan bertanya dengan cara apa agar dirinya bisa mengucapkan rasa terima kasih secara layak. Dia bilang, "Kalau begitu, tolong beritahu bagaimana caranya agar aku bisa mengucapkan rasa terima kasih dengan benar. Jika kau menginginkan sesuatu, jangan sungkan untuk mengatakannya kepada aku." Tapi Luo Qingying malah mendekatkan wajahnya ke arah Chusyu dan sambil berbisik, dia bilang, "Apakah kau ingin datang ke kamar kakak malam ini?" Wajah Chusyu pun langsung memerah karena dia merasa malu setelah wajah Luo Qingying begitu dekat dengannya, sehingga Chusyu pun langsung memikirkan hal-hal yang kotor. Karena berpikiran terlalu jauh, Chusyu pun langsung mimisan karena dia menjadi sangat bira setelah Luo Qingying bertanya hal itu kepadanya. Sementara Luo Qingying, dia terlihat mengeluarkan sesuatu dan berkata kepada Chusyu, "Adikku mempunyai seorang bayi, apakah kau menginginkannya?" Tapi setelah Chusyu melihat benda yang dimaksud bayi oleh Luo Qingying, dia merasa terkejut dan berkata, "Saudari Luo, apakah yang ada di tanganmu itu adalah senjata susunan atau perangkat arai? Dan kualitas benda itu sangatlah tinggi." Qin Yiyi pun merasa penasaran dengan benda itu dan bertanya kepada mereka, "Perangkat arai? Apa maksudnya itu?" Luo Qingying menjawab, "Ini adalah senjata arai dan seperti namanya, ini adalah senjata arai." Luo Qingying lalu menjelaskannya kepada mereka berdua dan kembali berkata, "Bendera perangkat arai hanya bisa digunakan sekali pakai saja, jadi tidak bisa disebut sebagai perangkat arai. Tetapi berbeda dengan senjata arai karena bisa digunakan berulang kali, sama halnya dengan senjata ajaib yang membuat kedua benda itu menjadi sangat berharga karena kelangkaannya." Luo Qingying kembali berkata, "Aku berhasil mendapatkannya setelah aku melenyapkan 3 raja suci. Ini adalah kompas susunan tingkat kaisar semu. Kau pasti lebih mengetahui nilainya daripada aku sendiri," ucap Luo Qingying kepada Chusyu yang terlihat sangat menginginkan benda tersebut. Tentu saja Chusyu menjadi bersemangat setelah mengetahuinya dan berusaha untuk menyentuh kompas arai tersebut. Dia bilang, "Kakak, aku sangat ingin." Tapi Luo Qingying langsung menjauhkannya dari jangkauan Chusyu sambil tersenyum kepadanya. Luo Qingying pun bertanya kepada Chusyu, "Adik kecil, apa yang sebenarnya kau inginkan? Bicaralah dengan jelas, karena jika tidak, orang akan menganggapnya berbeda dari sudut pandang yang lain." Chusyu kembali berkata untuk memperjelasnya. Dia bilang, "Kakak Luo, tolong buatkan syaratnya agar aku bisa mendapatkan benda itu." Luo Qingying menjawab, "Bagaimana bisa aku memberikan kompas ini untukmu? Karena benda ini juga sangat berharga bagiku." Luo Qingying kembali berkata, "Dalam 2 hari,
orang berpakaian putih akan keluar. Cobalah untuk membuatnya tersipu malu. Selama kau bisa membuatnya tersipu malu, kakak ini akan memberikan kopas arainya untukmu. Wajah Chusyu pun langsung berubah menjadi pucat setelah mendengar persyaratannya, dan sambil mengeluarkan keringat dingin dia berkata di dalam hatinya. Syaratnya terdengar sangat sederhana, namun ini adalah tantangan yang sangat sulit karena mempertaruhkan nyawaku. Chusyu pun membayangkan sosok Luo Qingying yang berpakaian putih dan kembali berkata di dalam hatinya. Alasan pertama adalah Bibi Luo berpakaian putih adalah wanita cantik sedingin es yang berpikiran kuno, akan sulit untuk membuatnya tersipu malu. Alasan kedua adalah Bibi Luo juga adalah orang yang sangat kuat. Jika aku sampai membuatnya merasa tersinggung, dia mungkin akan menamparku sampai mati, ucap Chusyu di dalam hatinya yang sedang membayangkan kondisi terburuk jika sampai dia gagal melakukan persyaratannya. Melihat Chusyu yang berpikir sejenak, Luo Qingying pun bertanya kepadanya, "Kenapa? Apakah kau takut melakukannya?" Chusyu menjawab, "Memang benar aku sedikit takut jika memikirkannya, tapi jika kau berjanji akan memberikan kompas itu, aku bersedia untuk melakukannya." Luo Qingying pun menyimpan kompas arai miliknya dan kembali berkata, "Keberanianmu pantas untuk mendapatkan pujian, kau memang benar-benar pria yang mau menerima tantangan." Chusyu pun hanya tersipu malu mendengarnya tanpa berkata apa-apa, karena di dalam hatinya, dia juga merasa khawatir jika harus berhadapan dengan Bibi Luo berpakaian putih. Lalu Chusyu mengeluarkan sebotol minuman untuk Luo Qingying. Dia bilang, "Kakak Luo, ini adalah anggur bunga persik yang diberikan oleh gadis suci Yaoci kepadaku. Silakan untuk mencobanya." Luo Qingying pun terlihat sangat penasaran dengan minuman yang ditawarkan oleh Chusyu kepadanya itu. Tanpa berpikir panjang, Luo Qingying langsung mengambil botol itu sambil menggoda Chusyu dengan mengelus tangannya secara lembut. Tentu saja wajah Chusyu kembali memerah karena Luo Qingying terus-terusan membuatnya merasa birah seperti itu. Luo Qingying bilang, "Bagaimana jika aku membicarakannya dulu tentang hal ini dengannya? Dia pasti tidak akan melakukan sesuatu yang buruk kepadamu." Lalu Luo Qingying langsung meneguk anggur bunga persik itu sampai-sampai menetes ke tubuhnya. Karena Luo Qingying kembali berniat untuk menggoda Chusyu dengan melakukan hal itu di hadapannya. Tentu saja Chusyu langsung berterima kasih karena Luo Qingying mau berbicara terlebih dahulu kepada Bibi Luo. Dia bilang, "Terima kasih banyak, aku telah merepotkan kakak Luo. Tapi kakak Luo, apa rencanamu untuk menghadapinya? Apakah kau sudah memikirkan hal itu?" Sambil mengelap air anggur di dagunya, Luo Qingying menjawab, "Tentu saja aku memilikinya, karena akan terasa sangat menyenangkan jika adik kecilku ini memintaku untuk bertemu dengannya dan ceritanya pun bersambung." Waktu nasib ending yang sangat membagongkan sekali ya pemirsa. Oke lah, tepang deh jeung dewek di episode selanjutnya. Terima kasih banyak bagi yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Terus dukung semua channel Jago Ngora agar kami bisa tetap berkarya di masa depan. Maju dan berjalan terus Jago Ngora Trot Lovers.